satu di antaranya adalah tulisan Bapak Ibu itu. Sehingga dimanapun Bapak Ibu pergi ke manapun itu bisa dibuka. Ya, itu salah satu cara paling aman untuk menyimpan data dibandingkan di hard disk eksternal, apalagi di komputer ya, apalagi di laptop. Nah, seringkali kemudian kena hang, ya sudah. Nah, saya beberapa kali mengalami itu, maka akhirnya salah satu tempat menyimpan data itu ya di ruang angkasa. Di ruang angkasa, di blog atau di email atau di mana saja. Dan itu tidak terbatas jumlahnya. Kalau hard disk eksternal itu berapa giga gitu ya. Kalau ini tidak terbatas. Jadi simpan data-data itu di ruang angkasa. Satu saat itu bisa dibuka dan kemudian bisa diolah lagi ya, atau dibaca atau mudah lah. Jadi datanya ada semua di sana. Apa kabar Ibu Arvina? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Gimana keluarga sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Masih kangen pasar terapung? Nah, selalu selalu kangen. Ya, ini kawan-kawan ini kalau ke Banjarmasin harus mampir ke pasar terapung, kemudian minum kopi atau minum teh di perahu itu. Nah, saya baru tahu kalau ternyata airnya diambil dari sungai itu. Tempat cucinya segala macam. Tapi ternyata baik-baik saja tuh, nggak sakit. Konon kabarnya kalau orang yang pernah minum air sungai apa tuh namanya Bu? Iya, Bu. Sungai Barito. Sungai Barito ya, ya. Kalau pernah minum air Sungai Barito, ya nanti akan kembali lagi ke sana. Bener nggak Bu? Ya, mitos, Pak. Ya, tapi saya jadinya beberapa kali datang ke sana. Ke Pasar Terapung, ke Pulau Kera. Pulau Kera ada ya? Ada, Pak. Ya, saya nengok saudara-saudara saya di sana. Banyak Pulau sekali. Kembang namanya, Pak. Oh iya Pulau betul, Kembang. Pulau Kembang, bukan Pulau Kera. Wah senang tuh saudara-saudara saya didatangi itu. Cuma barang-barang harus dipegang erat karena banyak juga itu yang nggak tahu diri. Kadang-kala dia main ambil aja. Tahun berapa? Sebelum tahun 2000-an saya ke sana itu. Nanti kita sama-sama lagi, Pak, ke sana rombongan. Setelah kita Amin, menulis amin. Bojonggede. Ya, amin. Ya, Pak Jul Faisal ya banyaklah teman-teman di sana. Ada juga guru SMA di sana. Kemudian Pak Ibrahim Barbari. Kalau penyair sih hampir semuanya kenal. Ini masih 17 peserta. Jadi kita menunggu 13 lagi ya. 13 atau ya sekitar itulah. Baru kita mulai. Ibu Ais, apa kabar?
Ibu Ais, Ibu Aida, Iya, Pak. apa kabar? Alhamdulillah, baik. Mengajar masih secara daring ya? Iya, Pak. Kasihan anak-anak ya, Iya. tapi ya bagaimana lagi. Keluarga sehat, Bu Aida? Alhamdulillah. Ya, Bapak sehat, Pak? amin, ya sehat. Masih tetap riang gembira meskipun dalam situasi kayak begini. Juga baru datang, Pak. Terus sampai. Ya mau bagaimana lagi? Itu. Ya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam, Ibu Wildan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Maman sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Pokoknya riang gembira lah. Amin. Ya, mau gimana lagi? Bersedih juga nggak mengubah nasib kok. Iya, bahagia atau bersedih sama aja. Disyukuri aja ya Pak. Ya betul. Sekarang mencari nafkah dengan riang gembira dan mencari nafkah dengan berduka sama aja. Ini saya mengundang salah seorang mantan pengawas, mantan pengawas Bojonggede, namanya Muhammad Tanwir. Ada yang kenal nggak? Pak Tanwir. Pak Tanwir ya. Orang Banjarmasin, Pak. Ah, Banjarmasin. Iya, Pak Tanwir, keluarganya di Banjarmasin. Oh iya, Muhammad Tanwir itu Ya, Pak. orang Banjarmasin dia. Keluarganya di Banjarmasin, Pak, masih ada. Oh, iya. Beliau Dia kan, sesepuh, Pak, sepuh saya. oh iya, dia menawarkan tempatnya untuk pelatihan. Jadi bisa saja 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Ya. Kita pakai tempatnya Pak Tanwir. Kan ada sekolah TK-nya itu ya. Istrinya pandai masak pecak ikan itu. Ya, saya sering ke sana, disuguhi pecak ikan sama sambal terasi. Wah, mantap tuh. Di sini juga ada Pak yang pinter bikin pecak. Iya, siapa? Tati tuh. Iya. Oh. Pecak apa gurame? Ya, pecak ikan emas. Ya, betul. Kalau ikan gurame nggak begitu enak kalau dipecak. Iya. Ikan mas yang enak itu. Sambal, kemudian tempe, ya sayur asem, wah udah lupa tuh istri sebelah juga. Ada aja Pak Maman. Ada 20. Kita tunggu dulu yang lain. Adela, gimana? Arif? 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 Adela? Bapak. Arif belum belum nyapa kita. Belum. Dia lagi ke pasar dengan anaknya tuh. Jalan-jalan. Mau Lihat buka aja, Pak. Lihat komedi puter. Mau dibuka aja, Pak. Oh, boleh. Buka aja ya. Gimana nih? Ibu, Bapak, gimana? Kita sudah ada 21. Jadi yang belum masuk itu sekitar 12. Kita mulai saja.
Ya Pak, silakan Pak. Oke. Ya. Coba Adela, Anda buka, kemudian Anda kasihkan kepada salah seorang guru untuk memulai pertemuan Belum kita. kelihatan. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Ada, udah. Ada. Selamat Bapak pagi. Ibu. Pagi, Selamat pagi Mbak juga Ade. Pak Maman. Selamat Pagi. pagi. Hari ini kita akan mendengarkan kembali pemaparan dari Pak Maman. Lebih tepatnya hari ini kita diskusi, bicara. Saya lempar ke Ibu Tatik. Bu Tati. Ya. Bu Wilda. Ya, Oh iya. untuk membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah pada hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa tatap muka meskipun lewat dunia maya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa bahagia kita semua. Amin. Dan khususnya buat Pak Maman, semangatnya kita tularkan ke teman-teman semuanya biar tetap semangat, tidak kenal waktu dan tidak kenal usia. Semangat. Ya. Ya, alhamdulillah Bapak Maman luar biasa. Sampai hari ini saya menjadi terus terinspirasi dan akhirnya sering jadi nulis, Pak. Sebelum saya tidur pasti ada yang saya tulis. Alhamdulillah. Nah, bagus, alhamdulillah. Ya. Menumbuhkan kembali. Jadi kemarin mungkin channelnya sudah agak-agak redup mati, saya hidupkan kembali. Ya, bagus. Ya, itu aja. Mari kita teman-teman sama-sama kita mulai diskusi pada hari ini pertemuan yang dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gimana teman-teman semuanya pada sehat? Grup. Alhamdulillah, sehat. Saling mengisi, saling mengingatkan, dan saling memaafkan dengan hati yang lembut dan tulus. Ya, terima kasih Mbak Del. Mungkin sudah bisa dimulai, Pak Maman. Ya, baik. Terima kasih Bu Tatik, Mbak Dela, Arif, ya, dan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir dalam pertemuan latihan ini. Terus terang saja, saya merasa bergembira, senang bukan kepalang, melihat tugas Bapak Ibu itu. Artinya perkembangan penulisan Bapak Ibu itu seperti tadi saya sampaikan, melejit. Bukan naik tapi melejit. Cepat sekali ya, hanya dalam beberapa kali pertemuan itu kelihatan soal ejaan sudah mulai rapi. Ya, kesalahan-kesalahan teknis ya ada 1-2 sih. D yang dipisah, D yang digabung dan seterusnya itu masih. Tapi tidak lagi bertaburan. Ya. Kalimat tidak lagi terkaing-kaing. Ya. Kemudian fokus. Nah ini penting ya. Bapak Ibu sudah mulai fokus pada satu titik cerita tertentu. Dan itu tanpa dalam tugas terakhir ini. Tugas terakhir karena temanya cerita rakyat dan kemudian harus ada tokoh yang hendak diangkat sebagai mitos. Jadi, fokus cerita pada tokoh itu tetap terjaga. Tidak pergi kemana-mana, tidak ngelantur kemana-mana. Ya, kalau yang pertama surat itu ya, cerita laporan kepada kepala sekolah, tapi ada yang cerita tentang wisata di Bandung, tentang hajatan, tentang macam-macam, ada tentang ulang tahun. Nah, sekarang sudah lebih fokus. Ini luar biasa. Ya. Nah, pertahankan cara menulis seperti itu. Ya, fokus pada satu titik tertentu. Nah, ini tidak hanya akan menjadikan tulisan kita itu menggiring pembaca pada
apa yang hendak kita sampaikan, ya, tapi juga ya, ada semacam di situ ya greget, rasa penasaran membaca, dan tugas terakhir ini kelihatan ada ada sesuatu yang menjadikan kita, paling tidak saya, ya, merasa penasaran bagaimana sih akhir ceritanya. Nah, hal tersebut muncul karena Bapak Ibu fokus pada satu titik. Karena fokus pada satu titik, maka cerita diarahkan pada titik itu. Nah, pembaca biasanya ingin tahu ada apa sih di titik itu. Nah, itu yang disebut sebagai greget. Atau kalau dalam istilah sastra itu sebagai tegangan, rasa penasaran. Nah, salah satu cara memaku pembaca untuk tetap fokus pada apa yang kita tulis adalah dengan itu. Ya, dengan menggiring pembaca pada satu titik tertentu. Nah, akhir cerita ya umumnya normatif ya. Kemudian ada pesan. Nah, saya memahami pesannya itu karena Bapak Ibu seperti merasa perlu untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Didaktiknya itu seperti selalu ingin dimunculkan. Tidak apa-apa ya. Tapi dalam perkembangannya nanti pesan itu bisa dilesapkan ke dalam diri tokoh-tokohnya. Jadi kita menyembunyikan pesan kita. Nah, itu penting supaya tidak kelihatan si penulisnya itu berpihak. Seperti misalnya ada cerita tentang jalan Sabekti. Nah, gerombolannya itu berkali-kali disebutkan sebagai pengkhianat bangsa. Sehingga kelihatan ini si penulisnya ini seperti marah kepada si gerombolan itu. Nah, kelihatan keberpihakannya. Padahal tidak perlu juga disebutkan. Orang sudah bisa menyimpulkan bahwa gerombolan itu, para perusuh itu adalah pengkhianat bangsa. Jadi biarkan saja pembaca yang menyimpulkan. Tidak perlu kita sendiri yang mencapnya. Mencap mereka sebagai gerombolan pengkhianat bangsa. Kemudian juga ada tulisan tentang kampung sawah indah. Ya. Ini perlu juga diperhatikan angka tahun. Ya, dia sebutkan tahun 1900-an, berarti tahun 1900 dan seterusnya. Jadi abad 20. Apakah itu yang dimaksud dengan abad 20 atau tahun 1990-an? Karena itu lebih aman pakai abad. Tapi kalau yakin bahwa itu tahun segitu, 1800-an misalnya, ya nggak apa-apa. Ya. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah konsep ninja. Memang sekarang ninja itu sebagai orang yang bertopeng dan melakukan kejahatan. Tetapi itu konsep yang datang dari Jepang yang maknanya lain ketika itu diterapkan sebagai maling yang bertopeng. Kalau ninja itu punya keahlian. Ya, dan itu ada organisasinya. Jadi kalau mau jangan ninja, pencuri bertopeng mirip ninja. Nah, itu boleh. Atau dengan gaya ninja. Nah, karena ya, pencuri itu bukan ninja. Itu orang amatiran yang dia nggak ada pekerjaan lain lalu kerjanya mencuri. Tetapi kalau ninja itu profesional, kejahatan terorganisasi dan kemudian mencuri sebagai bagian dari
profesi. Jadi dia profesional. Kalau pencuri bertopeng itu bukan ninja, kenapa? Karena amatir dia. Kalau dia sudah mapan hidupnya, nggak bakal mencuri lagi. Nah, kira-kira itu ya. Nah, kemudian beberapa hal lagi yang juga penting, yang ingin saya sampaikan di sini adalah pesan positif. Nah, cerita tentang apa ya? Ada satu yang di situ ada orang meninggal, ibu dan anak. Walaupun kenyataannya seperti itu, kita bisa samarkan bukan sebagai pembunuh akibat pembunuhan, tapi mungkin sebagai kecelakaan, lebih aman. Nah, kemudian kali beradu ini, Bu Neti ini. Bu Neti mana? Itu cerita bagus tuh. Ya, dia ceritanya juga agak panjang. Nah, boleh disisipkan di situ. Karena ini kan kali beradu ini mempertemukan dua sejoli. Pangeran dan siapa, lalu dari situlah terjadi hubungan cinta, kira-kira gitu. Walaupun awalnya adalah sebagai si tokoh perempuannya mengobati ibunya. Nah, cerita seperti itu di mana-mana itu ada, di seluruh dunia ada. Ya. Nah, kemudian seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan wisata. Nah, misalnya saja di sungai Rhine yang membelah Paris itu ada jembatan yang orang kalau lewat ke sana itu cintanya abadi melewati jembatan itu. Lalu setelah di ujung jembatan ada namanya gembok cinta. Nah, orang menjual gembok di situ. Lalu dua sejoli yang pacaran atau yang suami istri sengaja membeli dan menyatakan sumpah setia cintanya sampai mati, lalu dimasukkan ke gembok itu, lalu tempelkan di gembok itu. Nah, saking banyaknya itu gembok, itu memberatkan jembatan, akhirnya dibuang. Ya, dibuang, ganti lagi yang baru. Nah, di Korea itu gembok cinta di mana-mana. Nah, kalau Anda ke Seoul, di situ ada satu jembatan, itu juga jembatan cinta namanya. Nah, kalau Anda melewat ke situ, nah, yang jomblo-jomblo, siapa yang jomblo-jomblo itu melewati jembatan itu nanti akan punya pacar. Yang cewek akan segera dapat tunangan cowok ganteng, gagah perkakas dan seterusnya. Ya, bukan gagah perkasa lagi, Bu. Saking gantengnya gagah perkakas. Ya. Nah, kalau yang laki-laki yang jomblo itu lewat jembatan itu nanti dapat cewek cantik jelita ya. Walaupun kadang-kala tengah malam dia ketawa cekikikan lalu nongkrong di pohon beringin misalnya. Yang penting cantik, nggak apa-apa. Yang penting punya pacar. Nah, di ujung jembatan ada gembok cinta. Dan dijual. Jadi pedagang di situ laku keras itu yang menjual gembok itu. Lalu ada semacam kertas bagus dituliskan di situ, lalu tulisannya dimasukkan ke gembok. Lalu gemboknya ditaruh, kuncinya dibawa sama kita. Jadi selama kunci itu tidak hilang, selama itu pula cinta dua sejoli itu akan tetap terpatri karena sudah digembok cintanya itu. Itu di mana-mana, Bu. Di mana-mana itu gembok cinta itu. Nah, kemudian ada cerita juga, modelnya sama dengan ini, tapi itu di Kendari. Nah, lalu saya cerita,
Anda harus jualan gembok, lalu bikin mitos. Mitos dua sejoli itu. Nah, dan yang seperti itu banyak sekali, seperti di Baltimurung. Kalau Anda ditempeli kupu-kupu, ya, ada kupu-kupu kembar misalnya. Nah, itu sebetulnya dua sejoli yang kemudian untuk menunjukkan cintanya dia menjelma kupu-kupu. Ya, kemudian di Danau Toba, di hampir semua daerah kisah cinta seperti itu di mana-mana. Cuma tidak dimanfaatkan untuk jualan. Nah, salah satunya dengan mitos tadi. Di Narmada itu di Lombok juga ada. Nah, termasuk juga tadi saya cerita di awal itu Sungai Barito, Pasar Terapung. Jadi kalau Anda ke sana minum air Sungai Barito, mampir ke Pasar Terapung, kemudian mampir sebentar ke menengok saudara-saudara kita di Pulau Kembang. Nah, nanti suatu saat kita akan kembali lagi ke sana. Nah, selalu ada mitos seperti itu. Nah, jadi punya Bu Neti itu perlu ditambahkan itu. Ya, kisah cintanya itu biar seru. Dan kemudian kita siapkan di situ jualan gembok. Ya. Itu pertanyaannya apakah cerita itu benar atau tidak? Bukan soal. Karena ini mitos. Itu yang bikin Anda boleh percaya, Anda boleh percaya, boleh tidak. Mungkin iya, mungkin juga tidak. sebagian benar, sebagian tidak. Ya betul, namanya mitos. Termasuk juga ini cerita tentang Bilabong. Itu bagus tuh. Dan gayanya oke itu. Primadona yang terbengkalai. Nah, cuma kecelakaan anaknya itu ada kolam renang. Ada kolam renang di kompleks perumahan Bilabong itu. Yang kemudian ibunya saking stresnya kemudian membunuh kedua anaknya yang tidak normal. Nah, lalu seringkali kemudian arwahnya bergentayangan. Nah, orang tidak akan datang ke sana kalau ceritanya kayak begitu. Tapi diolah lagi bahwa terjadi kecelakaan, nah, kemudian dua orang itu meninggal, ibunya mau menolong juga meninggal, jadi ibu dan dua anaknya meninggal. Nah, seringkali kemudian muncul untuk menunjukkan kasih sayang ibu anak. Jadi kalau Bapak Ibu mandi di sana, nah selalu ada aroma kasih sayang. Kalau lagi pacaran, nah, itu aroma papa mama. Nah, kalau sudah menikah, aroma cinta sejati suami istri. Kalau sudah punya cucu, aroma nenek kakek. Kira-kira gitu. Dibikin aja, ceritanya udah bagus. Ya, cuma adanya roh gentayangan itu jadinya malah orang takut untuk datang ke sana. Jadi diolah lagi menjadi positif. Nah, cerita-cerita seperti itu ya, tidak apa-apa diolah menjadi positif. Termasuk tadi soal setu ya. Sehingga orang datang ke sana. Nah, itu yang sementara yang bisa saya sampaikan. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan. Adela.
Adela, Iya, Pak. Anda bisa komentari beberapa cerpen, beberapa cerita rakyat para peserta kita. Dari segi cerita apa segi apa, Pak? Segi cerita boleh, segi Segi apa saja cerita. boleh. Saya ke belakang dulu sebentar ya. Iya. Ya. Tapi dari Bisa ya, segi cerita hampir dari segi sama sih, Pak. Sama semuanya, semua aspek aja nggak apa-apa. Seperti ngobrol aja. Iya. Ya, oke ya. Sementara saya ke belakang dulu. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Mbak Adela. Saya baca semua. Sebenarnya opini saya hampir sama sih sama Pak Maman. Kalau kayak terakhir tuh Bapak Ibu masih ada yang nulis kayak pesannya benar-benar di akhir. Padahal itu seharusnya nggak usah dimasukin. Terus kalau dari segi saya kan lebih dari segi penulisan tanda baca penulisan tanda baca itu udah mulai bagus. Saya seneng banget itu udah mulai kelihatan sekali bagusnya, terutama kalau saya boleh singgung Ibu Neti, bagus sekali Bu itu. Saya ngoleksinya udah sedikit. Terus apa lagi ya, dari segi apa ya, Cuman awalnya kesulitan sekali Mbak saya Mbak. tapi kelihatan Bu makin lama semuanya semakin benar gitu. Terus ada waktu itu siapa yang pernah bilang ke saya? Ibu juga bukan? Iya, mungkin Iya, ya. mau ngirim sesuatu tapi nggak percaya diri. Padahal harusnya percaya diri aja Bu. Kita kan nggak tahu juga pendapat orang lain itu tuh gimana. Kayak Ibu, menurut pendapat Ibu, menurut pendapat Bapak sama Ibu mungkin juga terhadap tulisannya sendiri, kalau tulisan Bapak Ibu tuh belum layak, padahal menurut kita tuh sebenarnya sudah layak gitu. Jadi ya kalau untuk lomba atau apa itu dicoba-coba saja gitu. Saya bingung sih kalau mau ngasih saran apa gimana, saya juga masih belajar. Ada yang mau tanya mungkin Bapak Ibu? Ya Mbak Adel. Ya. Iya Ibu tanya aja. Mungkin saya bisa bantu jawab. Ini masalah rasa. Ketika saya menuliskan cerita itu yang tentang Jalan Rosmiara itu, iya. Itu nggak tahu kenapa ketika saya mulai mengetik itu kan, itu saya ngetiknya malam Jumat karena aku nggak sempet karena sibuk banget ya. Itu nggak tahu kenapa tiba-tiba ya habis sholat maghrib itu mengalir aja saya ketik. Kemudian nggak tahu kenapa itu mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut saya itu merinding sendiri. Iya Bu, kemarin itu. kan saya nge-koreksi itu tuh semuanya banyak yang cerita horor gitu kan Bu. Saya juga merinding pas malam-malam. Saya, ya Allah ini kenapa, kata saya kan, tapi ya udah tetap saya sesuai, kayak ada yang nuntun aja saya tulis seperti itu gitu. Padahal itu awalnya cerita memang tentang jalan itu, namanya sekarang jalannya Jalan Rosalina. Lain ayeuna, ieu mah ayeuna. Banyak tanaman kembang. Ngomong naon ka Japir, abi bogoh gitu. Dari ibu saya gitu. Mantep. Bentar ya, saya mute dulu ya. Ini siapa? Ini emansipasi wanita. Hah? Bentar. Ujung alim deh. Ini siapa? Yang Kan ngomong. susah rasul. Aduh. Tunggu. Deh. Ibu Lian, ini mute dulu ya. Ya, Ibu lanjutkan Bu. Jadi horor. Iya, berarti kalau saya sudah berhasil menimbulkan efek horor itu cerita sudah berhasil sesuai. Cuma nggak tahu Iya. Ghostwriter ya. tulisannya Pokoknya udah bener apa belum. Yang penting saya
ngalir aja dan sepertinya ada yang nuntun gitu ya, tulisnya seperti ini gitu. Jadi di endingnya itu memang ternyata sosok perempuan ini udah meninggal gitu. Terus tapi nggak tahu kenapa itu Mbak merinding nih, ngomong begini aja nih saya merinding banget. Sama saya juga pas ngoleksi banyak yang bikin merinding. Ya udah, mungkin apa pengalaman saya aja gitu ya, karena aku ngetiknya malam Jumat gitu. Ya mungkin ada pengaruhnya, Bu. Ya, makasih Mbak. Iya. Iya. Saya kembalikan ke Pak Maman. Ya Mbak Del. Oh, ada yang mau bicara lagi? Boleh nanya Mbak Del? Iya, boleh Pak. Boleh. Ini apa namanya, sama seperti tadi mungkin Bu Wildan ya. Itu dari maghrib sampai sebelum tidur lah, itu cuma dapat 1 halaman kurang lah kalau nggak salah. Terus saya tidur kan, bangunnya kira-kira jam 2 itu, jam 2 malam. Biasanya halaman terakhir itu jam 3 malam sampai jam 4 subuh itu tiba-tiba idenya keluar semua gitu. Padahal kan apa ya, saya mau tulis bukan biografi ya, cerita seorang kiai gitu. Saya pengen cari kira-kira yang bernya di mana tuh nggak dapet kan. Ini sampai bela-belain Mbak Ade. Jadi saya dapet agak besarnya gitu kan. Wawancara ke sana gitu. Terus sambil nanya, ngorek terus gitu. Pengen tahu kira-kira ada cerita yang seru nggak gitu kan. Ternyata lempeng-lempeng aja gitu. Akhirnya saya buat agak sedikit apa ya, ada bumbu-bumbu horornya gitu. Iya. Kalau saya dari pengalaman saya sendiri saja ya Pak, kalau saya itu menulis itu biasanya memang nggak, kalau misalnya diminta tuh biasanya malah mendet. Biasanya kalau diminta berapa gitu. Jadi biasanya ya hanya saya lagi nyuci piring, terus saya ada pikiran apa saya tulis di HP. Terus dan itu draftnya masih hancur banget tuh, saya perbaiki. Itu biasa, itu hal yang biasa dalam menulis sih. Memang kalau misalnya kalau lagi mood ya begitu, kalau lagi mood atau kalau lagi nggak mood dapatnya cuma sedikit. Saya rasa itu memang nggak bisa dirumuskan menulis itu tuh gimana cara mood atau cara nggak moodnya itu gitu. Ya, jadi awalnya pengen banget nulis kisah seorang kiai kan, kiai terkenal lah gitu di Bojong, cuman nggak dapet gitu gernya. Justru malah cerita yang horor itu sempat dimunculkan kan sama narasumber gitu. Akhirnya coba deh di mix gitu. Ya mudah-mudahan sih ada gernya. Dan kalau kita memang terhadap karya kita sendiri apa gimana nggak menemukan gernya itu tuh biasanya karena kita kurang membaca biasanya. Kalau semakin kita membaca novel, membaca apa, itu nanti kreativitas kita sendiri tuh akan berkembang gitu loh. Iya gitu. Iya. Dan mungkin kurang informasi juga kali ya. Bisa karena biasa sih. Itu biasa Pak, harus terus dilatih, sering-sering membaca, sering-sering menulis. Pasti nanti karya itu akan membaik dengan sendirinya sih. Iya. Terima kasih Mbak Del. Iya. Pak Maman. Saya menambahkan aja komentar tadi ya. Disitulah hebatnya kreativitas ya. Menulis itu menciptakan sebuah dunia. Dan penciptaan dunia itu tidak mungkin terjadi tanpa kreativitas. Sama seperti Tuhan menciptakan dunia dan seisinya itu dengan kreativitas. Ya, nah kita menulis menciptakan dunia kreativitas, sama juga. Jadi sebetulnya menulis itu representasi penciptaan sebagaimana yang dilakukan Tuhan. Cuma penciptaan yang kita lakukan itu dunia yang ada di kepala kita dalam bentuk tulisan yang lebih kecil dibandingkan dengan penciptaan Tuhan. Tapi hakikatnya sama, kreativitas. Ya, maka karya-karya kreatif
Nah, seringkali ada yang dikatakan sebagai karya wahyu. Nah, malaikat masuk ke situ, menggerakkan pikiran dan tangan kita. Maka karya-karya itu yang kemudian jadi karya abadi. Ya, hasil karya kreatif ya, hasil kreativitas. Nah, dan itu hanya mungkin dilakukan oleh seniman, penulis, pengarang. Ya kan yang melakukan kreativitas, yang memanfaatkan kreativitas itu kan hanya seniman, pengarang dan sebagainya. Tukang kan tidak. Dia menciptakan barang saja. Ya, montir dan sebagainya. Ya, di situ kelebihan ya, bukan mau membandingkan dua profesi yang berbeda, bukan ya. Tapi disitulah kelebihan orang yang bekerja dengan memanfaatkan kreativitas. Seringkali karyanya abadi. Dan itu terbukti ya, terbukti banyak sekali karya abadi. Nah, yang seringkali kemudian mempengaruhi banyak orang. Ya, bagaimana Nietzsche misalnya menciptakan karyanya itu menjadikan orang banyak yang terpengaruh. Karl Marx misalnya, itu bagaimana karyanya menjadikan orang berantem, berkelahi sampai berbunuh-bunuhan. Ya, tapi banyak juga ya, karya yang menjadikan terjadi perdamaian. Orang merasa tenang dengan membaca itu. Puisi-puisi Jalaluddin Rumi itu puisi yang mendunia, dan setiap tahun itu kuburannya didatangi oleh para penyair seluruh dunia sebagai ucapan terima kasih atas puisi-puisinya. Ya. Nah, karena itu ketika proses kreatif itu seringkali tidak terduga, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu siapa yang horor tadi ya. Ya, memang tidak terduga. Dan mungkin juga malaikat di situ ikut membantu dia. Saya yakin betul dengan itu. Maka kadangkala ya ada tulisan yang gelontor lancar, ada tulisan yang agak tersendat-sendat. Nah, salah satu cara untuk menggelontorkan itu dan situasinya dalam keadaan baik, maka kalau untuk orang Islam sebaiknya dia punya wudhu. Kalaupun tidak ya tidak apa-apa ya. Tapi itu akan lain hasilnya. Apalagi kalau habis sembahyang malam. Nah, itu apa ya, auranya lain. Yakin itu. Coba Anda sekali-kali malam ya, setelah bang tidur lalu berwudu, sembahyang malam, dan coba menulis. Ya, itu malaikat akan membantu Anda untuk menggelontorkan tulisannya itu. Oh iya, mungkin saya juga kayak gitu ya, Pak. Betul, betul. Itu hebatnya kreativitas, ya. Nah, dan tulisannya itu akan terasa lain juga. Nah, ya itu unsur anunya ya, unsur supranaturalnya. Nah, unsur naturalnya, ya, cara yang baik itu adalah dengan membaca karya-karya yang lain. Jadi kalau mandek, macet, ya, dan kesana kemari seperti menghadapi tembok, biarkan saja dulu. Dan membaca itu cara membuka grendelnya. Biasanya selalu ada ide lain, oh iya ya ini cerita kayak begini, kenapa tulisanku tidak dikembangkan kayak begini. Jadi penting sekali membaca itu. Ya, jadi ketika Anda macet, nah cobalah Anda baca karya-karya sejenis. Untuk membuka tadi, membuka tembok yang menghalangi itu. Ya. Dan kadangkala
rencana awal menulis A bisa saja menjadi ABCD. Atau A-nya cuma sedikit, yang muncul itu adalah B dan C-nya. Itu yang disebut sebagai proses kreatif. Nah, maka ya ketika menulis ngalir aja. Ngalir apa maunya. Nah, baru kemudian kita setelah itu kan ada proses pembacaan ulang. Dari situ kemudian kita memperbaiki lagi. Ya. Oke, jadi kembali lagi ke keseluruhan tugas yang Bapak Ibu kerjakan. Rasanya ya sayang juga kalau tidak kita masukkan semuanya. Jadi insya Allah kita akan kumpulkan cerita rakyat ini dan tentu saja diedit sana sini. Seperti soal cerita Bilabong tadi, ya, yang tadinya meninggal karena dibunuh, ya, lalu jadinya kecelakaan, gitu. Lebih netral. Nah, kemudian cerita yang si anak dan ibu yang meninggal di Setu, ya, itu di awalnya itu dia udah satu kutipan yang mengerikan. Jasadnya itu kepalanya bolong. Wah, ngeri itu. Kalau untuk cerita anak-anak, anak-anak takut duluan. Ya. Itu cerita saya, Pak. Oh iya. Gak apa-apa, Bu. Ya. Dibuat netral. Dibuat netral sehingga tempat itu menjadi tempat wisata, orang pengen datang ke tempat itu, pengen ketemu itu si rohnya ibu dan anak. Jadi dibuat positif, ya. Tapi di akhir bagus, ya, di akhir cerita itu di alinea terakhir ibu ya membuat satu kesimpulan bahwa perkembangan zaman boleh berubah, ya, tetapi kita tetap harus sebagai umat beragama ya harus tetap menjaga keimanan itu dan seterusnya dan seterusnya. Iya, Pak. Itu pesan sponsornya. Iya. Ya. Menyeramkan ya, Pak. Tapi kalau bukan untuk anak-anak nggak apa-apa, Bu. Iya. Dibikin takut duluan. Gitu supaya tertarik gitu, Pak, kan jadi penasaran gitu bacanya, wah seru banget. Ya betul, memang serem itu, serem. Nah, tetapi tujuan kita bagaimana buku itu ya bisa dibaca siswa-siswa kita. Nah, karena sasarannya anak-anak sekolah dan siswa-siswa kita buat ya lebih positif. Gitu. Kalau untuk publik nggak ada masalah. Ya, Pak. Kalau untuk masyarakat umum. Dan Ibu berhasil membuat saya jadi takut. Iya, saya juga tulisan merinding. Keseluruhannya saya jadi penasaran, ingin datang ke tempat-tempat yang Bapak Ibu ceritakan itu. Betul. Bener kan ya, apa jangan-jangan bohong-bohong melulu ya. Tapi artinya Ibu berhasil tuh. Berhasil membuat satu kisah yang membuat pembaca tertarik untuk datang. Nah, cuma kembali lagi ya bahwa tujuan kita menerbitkan buku ini salah satunya sebagai koleksi di sekolah kita. Dan itu nanti akan dibaca oleh guru dan siswa-siswa. Nah, untuk tujuan itu kita buat ceritanya lebih positif. Gitu Bu Murni. Ya. Jangan nakutin saya, Bu. Nah, mohon maaf yang lain belum sempat saya koreksi. Tapi berdasarkan tanggapan Adel pada tulisan-tulisan itu,
sebagian besar sudah nyaman itu, udah bagus. Editannya tinggal sedikit. Gitu. Jadi tidak akan merepotkan dan kita coba kumpulkan. Mudah-mudahan awal tahun bisa terbit sebagai buku. Karena itu proses ya. Tapi dalam bentuk PDF akhir bulan atau pertengahan November sudah bisa. Kita usahakan dalam bentuk PDF ya. Sudah bisa dalam bentuk PDF-nya, Bapak Ibu bisa download. Tapi cetaknya, karena tanggung kalau buku itu terbit Desember, ya sebulan kemudian sudah 1 tahun, ya kan? Jadi lebih baik kita terbitkan Januari. Jadi setahunnya lama. Itu. Ibu Tati bagaimana? Ya, teman-teman. Tahu ya, saya mau tanya nih banyak. Iya, iya. Makasih. Ada beberapa pertanyaan sih ini. Ya. Tapi kalau saya tahu ini memang untuk anak-anak jadi kurang tepat yang tadi yang saya coba tulis kemarin gitu. Tapi ini nggak apa-apa juga sih, nggak ada batasan jadinya nanti mungkin diedit lagi ya karena harus mengandung pesan sih kalau untuk anak-anak gitu. Iya, iya. Nah, yang saya buat itu saya mau coba menghadirkan opini-opini yang membaca dibebaskan gitu. Ya, Terus ada di akhir yang nanggung, ya berharap cerita-cerita yang nanti saya munculkan itu jadi buat penasaran dia buat si pembaca di berikutnya gitu. Keinginannya seperti itu. Ya, ya, ya. Terus itu pertanyaan pertama. Yang kedua, nah untuk cerpen kayaknya sudah lama ya tokoh-tokoh penulis yang tidak muncul di penulisan remaja. Apa memang saya tidak mengikuti lagi. Nah, apakah karena sekarang kan banyak banget bahasa-bahasa gaul, karena kita harus untuk memberikan pesan pada bacaan itu harus mengenakan pada sasarannya gitu, terutama pada remaja. Nah, untuk cerpen ini diperbolehkan nggak sih, atau ada adabnya nggak untuk bahasa-bahasa gaul yang sedang in lah gitu, yang dipakai oleh remaja-remaja gitu. Untuk cerita remaja ya. Itu dulu Pak Maman. Oke, ya. Baik. Nah, terima kasih. Memang kesadaran untuk menulis kesadaran menulis dengan sasaran tertentu ya memaksa kita juga harus memanfaatkan bahasa-bahasa yang akrab di dunia mereka, di dunia sasaran itu. Jadi kalau ibu mau menulis untuk remaja, ya memang bahasa-bahasa gaul itu perlu dimunculkan supaya mereka merasa akrab. Tetapi sasaran pembaca yang seperti itu segmennya relatif terbatas dan jarang sekali karya-karya yang seperti itu tidak tergelincir pada pesan moral atau yang disebut sekarang itu sebagai populer, jatuh pada kecenderungan menjadi sastra populer. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya harus stereotip, kemudian tokoh-tokohnya juga stereotip. Kalau anak SMA dia ganteng, kaya, pandai basket. Ya. Kemudian yang ceweknya juga OSIS, ya, aktivis di OSIS dan sebagainya. Cantik, kemudian dia punya geng dan sebagainya. Itu stereotip. Ya. Seringkali karya seperti itu hilang di telan zaman, mudah ditelan zaman, sering dilupakan. Ketika SMA, iya, tapi setelah itu lupa saja. Nah, karena itu menurut saya ya lebih baik ya sasarannya untuk publik aja. Toh anak SMA juga bisa menikmati itu.
Tetapi kalau mau menggunakan itu ketika si anak ABG itu dialog, boleh saja pakai bahasa gaul mereka. Begitu Bu Tati ya. Jadi lebih baik sasarannya umum. Mereka juga tetap kok bisa mengikuti istilah umum. Karya bagus itu siapapun bisa menikmati. Laskar Pelangi sebetulnya kalau tidak terlalu stereotip dia akan jadi novel yang bagus itu. Novel anak-anak ya, dengan kualitas yang bagus. Tapi karena dia terjebak pada stereotip itu ya akhirnya dia masuk novel populer. Begitu. Terus yang kedua itu apa tadi Bu ya? Oh ya, pesannya itu ya. Memang kalau menulis terserah kita untuk proses kreatifnya apa yang hendak kita capai. Ya, salah satu di antaranya bagaimana kita membuat greget, membuat pembaca penasaran. Nggak ada masalah Bu. Ya, tapi dalam konteks kita cerita rakyat, ya, nggak apa-apa nanti kita edit saja. Bagusnya memang seperti itu Bu, menciptakan greget. Ya, dengan begitu pembaca jadi penasaran. Dan ingatnya melupakannya itu sulit gitu. Cerita-cerita seperti itu. Kenapa? Karena ada penasaran, ada rasa penasaran yang terus saja mengganjal. Contohnya seperti cerita Romeo dan Juliet. Coba kalau cerita Romeo dan Juliet itu jadi kawin, selesai itu. Nah, karena digagalkan, ya, maka orang tetap berharap supaya rasa penasarannya itu nggak habis-habis itu. Kira-kira itu Bu ya. Baik, terima kasih Pak Maman. Ya. Yang lain bagaimana? Pak Tanwir udah datang, hadir belum ya? Pak Tanwir, saya udah undang dia untuk Belum, acara Pak. ini. Belum ya? Kayaknya belum. Saya matiin namanya dari sini. Iya. Pak Muhammad Tanwir. Ada. Jadi kira-kira cerita rakyat inilah yang paling mudah untuk dikemas, dikumpulkan, dan kemudian diterbitkan. Tetapi cerita-cerita yang lain, karena sudah diedit, tetap saja kita buat dalam bentuk PDF. Ya. Kalau settingannya itu nggak terlalu sulit sebetulnya, settingan buku ya. Tetapi yang kita akan cetak itu cerita rakyat. Cetak mungkin tidak terlalu banyak, ya, tapi dengan nomor ISBN segala macam, sehingga cerita rakyat itu bisa kita simpan di Perpustakaan Nasional, di Pusat Dokumentasi Sastra Abah Yasin, di beberapa kawan ya. Karena di pelajaran bahasa Indonesia di luar negeri, salah satu bahannya itu adalah cerita rakyat. Jadi biasanya mereka itu kesulitan bahan, maka adanya cerita rakyat itu mereka senang sekali karena dia punya bahan untuk mengajar. Dan itu kan sebetulnya juga potret masyarakat ya, cerita rakyat itu. Jadi kira-kira gitu Bu. Ya, Adela bagaimana, ada tambahan? Enggak Pak. Udah. Yang Paling, lain? Boleh Pak. Pak, palingan Ya boleh. Bapak kan kemarin udah saya koreksi
itunya. Kalau ini diperbaiki lagi berarti saya kirim koreksinya itu yang nanti ditambahin kan, Pak? Oh iya betul. Jadi mohon yang terakhir ini cerita rakyat, Bapak Ibu perbaiki lagi, nanti kirim ke Adela, nanti Adela kirim ke saya, nanti saya kirim ke penerbit untuk disetting, ya, dan setelah itu kita coba terbitkan. Nah, Bapak Ibu kan saya udah ngoreksi yang kemarin. Jadi nambahin ceritanya itu, perbaikan ceritanya itu dari hasil koreksi saya aja. Jadi nanti saya kirim email. Nah, Bapak Ibu dari email yang itu kan udah diperbaiki, tanda bacanya udah benar, diperbaiki sesuai mau diperbaiki atau alurnya atau mau diapain, terus dikirim lagi gitu. Mengerti nggak kira-kira atau ada pertanyaan? Ya, jadi maksud Ditambahin Adela lagi itu, ya, Mbak? ya seperti Iya, kalau ada yang mau ditambahin. soal cerita Bilabong itu, ya kematiannya dibuat netral. Kemudian cerita tadi ibu siapa yang bikin saya takut itu, ya jangan Iya, Pak. jangan membuat kepalanya dibolongin segala macam. Ya. Itu Pak, saya bingung meninggalnya itu supaya bukan pembunuhan gitu Pak, memang pembunuhnya itu memang dia tenggelam gitu di setu itu gitu, bukan Ya gara-gara betul, pembunuhan. kepleset. Jadi saya bingung. Atau gini Bu, ya kan ibunya nyari anaknya. Ya, anaknya kan sudah meninggal itu. Iya. Ya, nah, tiba-tiba ada makhluk apa gitu yang mengajak bahwa anakmu ada di sini. Ya, dia selalu mendoakan ibunya saking cintanya. Nah, sehingga dia lupa dan kemudian terpleset masuk ke rumah kami. Nah, di atas di bawah setu itu. Nah, sekarang ibu kalau mau nengok anaknya, syaratnya harus ikut kami. Nah, lalu oke, gitu. Saking cintanya sama anak kan. Lalu ya datanglah, ikutlah si makhluk itu atau siapa itu. Memang ketemu anaknya. Tapi masyarakat menemukan dia sudah jadi jasad anak dan ibu. Bertemu dalam kondisi berdekapan itu anak dan ibu gitu. Jadi positif Bu. Iya Pak. Ya. Begitu. Nah kemudian kalau orang ibu atau siapapun yang datang dengan niat baik, seringkali itu si ibu sama anak itu muncul dalam bentuk bayangan atau dalam bentuk ikan atau dalam bentuk apa. Nah itu biasanya orang yang bertemu dengan itu akan dapat hoki. Gitu. Oh gitu. Iya Pak ya. Gitu. Tapi kalau orang yang niat jahat akan mengalami kecelakaan. Kayak gitulah. Iya Pak. Kalau itu kemudian dipercaya oleh masyarakat, cerita ibu itu dipercaya, itu turun-temurun Bu akan jadi cerita rakyat itu. Oh iya Pak, saya agak kesulitan buat bikin percakapan Pak untuk tanda kutip. Setelah tanda kutip terakhir itu titik atau koma sih Pak? Kalau ada lanjutannya koma. Oh gitu. Koma, tanda petik, katanya. Bisa Ibu bisa dilihat nanti Bu di hasil koreksinya. Oh iya makasih ya Pak Del ya. Bisa langsung bisa dilihat punya Ibu. Iya Mbak. Begitu, jadi mohon direvisi sedikit Bu ya. Ya yang lain-lainnya nggak ada masalah. Itu. Oke, yang lain bagaimana? Pak, saya mau tanya Pak, boleh Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf agak melenceng dari masalah cerita ini Pak, yang mitos yang saya tanyakan. Ini berkaitan dengan pembelajaran di sekolah dasar ya Pak ya. Ya. Kita menceritakan contoh ada cerita rakyat
yang seperti tadi horor-horor itu ketika menceritakan ke anak-anak, otomatis kan mindset anak-anak itu akan berubah, Pak. Secara dampak psikologis mereka takutnya yang saya khawatirkan itu kalau ceritanya mengarah-mengarah ke yang seperti makhluk halus, cenderung akan anak-anak jadi takut atau jadi mempunyai sifat-sifat penakut, jadi berpengaruh nanti ketika di rumah itu Pak, untuk cerita rakyat. Ya, Maka ya. itu mungkin kita harus pandai-pandai memilih menceritakan suatu cerita yang positif gitu ya Pak ya. Ya, betul. Nah, terus yang kedua masalah ketika menulis, misalnya kita menyampaikan tugas menulis nih anak-anak, bagaimana cara menyampaikannya? Apakah melalui video pembelajaran, misalnya penayangan cerita, contoh ya dongeng si kancil dan buaya di situ. Setelah itu anak membuat suatu cerita yang mirip dengan tayangan video tersebut. Lalu bagaimana cara mengoreksi dari hasil menulis anak-anak tersebut? Masalahnya anak-anak SD itu kan mungkin dalam hal kalimat, tata bahasa juga kan belum terlalu baik ya Pak ya. Itu yang saya tanya. Jadi mohon pencerahannya gitu Pak. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ais. Memang betul ya, cerita untuk anak-anak sebaiknya lebih banyak aspek positifnya. Ya, kekerasan verbal, ya, kemudian kekerasan fisikal dan sebagainya, itu akan sangat berpengaruh. Oleh karena itu tadi saya pesan, tidak apa-apa ada cerita hantu dan sebagainya, tapi hantu yang baik. Atau makhluk halus yang sering menolong. Nah, dengan begitu, cerita makhluk halus itu ya, tidak menyeramkan lagi. Semuanya jadi baik-baik. Nah, cerita-cerita di Korea tentang makhluk halus itu semuanya baik-baik. Jin yang suka nolong, jin yang sering memberi berkah, ya. Sehingga tidak ada kesan menakutkan. Dan itu juga tercermin dari kamar mayat. Ya. Kamar mayat itu berada di bawah, ada lantai bawah, di tengah dekat pintu masuk. Kemudian di depannya ada Alfamart semacam itu ya. Ada Alfamart dan kemudian di depan kamar mayat itu bunga-bunga segala macam. Tidak terkesan sebagai kamar mayat. Nyaman betul masuk ke situ. Ya. Nah, cerita rakyat untuk anak-anak juga bisa dikemas dalam bentuk yang positif seperti itu. Maka hantunya tidak apa-apa ada, tapi hantu yang baik, hantu yang menolong. Nah, itu maksudnya Bu. Jadi kalau hantu yang serem-serem, ya tentu saja itu akan berdampak kurang bagus ya. Tapi kalau hantunya baik-baik semua, ya, hantunya cantik, ya, hantunya sering nolong, hantunya macam-macam lah, pokoknya yang semuanya baik-baik, itu menjadikan hantu itu tidak menjadi sesuatu yang menakutkan. Bahkan jangan-jangan ada pikiran siapa tahu ketemu hantu itu, karena hantunya baik. Gitu. Dan itu terjadi di banyak negara, ya. Coba film-film hantu yang berkaitan dengan anak-anak ya di Eropa itu semuanya hantu yang baik-baik, tidak menyeramkan, tidak seperti di kita itu ya zombie dan sebagainya itu. Itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua soal pengajaran. Ya, bagaimana cara menilai hasil kerja anak-anak dari tayangan-tayangan film itu? Nah, penilaian itu tentu saja tidak harus plek sama. Kuncinya bagaimana si anak itu bisa mengungkapkan kembali cerita
Kalau cerita itu menyimpang dari cerita aslinya bukan soal. Cerita itu hampir sama dengan cerita aslinya ya tidak apa-apa juga. Tapi bagaimana itu diceritakan secara lancar, kalimatnya benar, kemudian gagasannya benar, urutan logikanya benar. Jadi itu yang harus dinilai, Bu. Ya, bukan kesamaan dengan cerita aslinya. Nah, karena toh ini tugasnya adalah menulis. Tugasnya menulis. Maka ya, tulisan itu menyimpang nggak soal asal tulisannya benar. Seperti yang Bapak Ibu lakukan ini, ya, kuncinya bagaimana Bapak Ibu bisa menceritakan kembali cerita-cerita itu sehingga pembaca jadi tertarik. Bahwa cerita itu benar atau tidak bukan soal. Kira-kira itu, Bu, ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Dan kalau bisa, Bu, kalau bisa hindari menyalahkan. Semuanya dianggap baik. Nah, ini baik nih, tapi akan lebih baik kalau kalimatnya begini. Jangan, kamu salah nih, gini. Jadi penilaian itu semuanya positif. Nah, itu akan memberi rasa senang kepada murid-murid itu. Karena belum apa-apa sudah diberi apresiasi oleh gurunya. Dan itu akan membekas lama itu, Bu. Walaupun ceritanya ngawur atau sebetulnya ceritanya jelek. Ya. Begitu, Bu. Iya Pak. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Oke, yang lain? Ya Pak, saya Pak Maman. Bu Tatik, ya. Berkaitan dengan cerita rakyat yang mungkin difokuskan untuk anak-anak, itu barangkali memang pembuatannya tidak perlu dengan, mungkin menurut saya ya Pak Maman, mungkin tidak perlu harus diawali dengan cerita yang menakutkan gitu. Mungkin hal-hal yang riang gembira, tapi nanti di tengah-tengahnya itu ada semacam tragedi. Nah di situ mungkin bisa lebih masuk ya. Jadi kalau cerita sifatnya temanya untuk anak memang tidak masuk, kalau seperti yang kita buat itu sepertinya kurang masuk gitu ya. Kecuali memang kita fokuskan cerita rakyat itu untuk membangun imajinasi anak-anak, tetapi sifatnya yang dunianya dunia anak. Begitu Pak Maman, maaf. Ini ya betul. Betul, Bu. Tapi kan persoalannya ini Bapak Ibu sudah kadung membuat cerita. Ya, tinggal dihalusin aja. Iya Pak. Itu nggak apa-apa. Tinggal dihalusin, dibuat jadi positif. Ya berarti bisa kelanjutannya mungkin Bapak Ibu guru di sini bisa jadi ya mungkin ketika kita menulis cerita itu tentang kita khususkan ke anak, boleh kan kira-kira misalnya saya menulis, saya unjukin ke Mbak Adel atau ke Pak Maman, Pak saya mau nulis seperti ini, kira-kira layak nggak gitu, mungkin baru nanti saya akan. Oh ya betul, boleh itu Bu, boleh ya. Ya nggak apa-apa. Karena selama ini sering saya membuat sebuah cerita, padahal itu ceritanya ketika saya duduk mengajar supaya anak-anak lebih tenang, lebih fokus, saya awali dengan cerita dulu dan sesuai dengan tema. Tapi ternyata cerita itu di endingnya itu pada menangis karena itu tentang pada ibu gitu ya. Jadi ending itu aslinya menangis, tapi kok saya bilang kok aku nggak tulis ya, aku hanya ceritakan gitu Pak. Jadi sekarang mulai betul itu Bu ya. Iya Pak. Itu cerita itu akan membekas lama itu Bu. Ya. Cerita yang di dalam kelas itu. Sampai tua mereka akan sulit lupa itu. Iya. Menempel terus. Nah itu bagus. Sebetulnya cerita itu juga memantik siswa supaya mengembangkan asosiasi dan imajinasinya. Ya, karena dia membayangkan sebuah dunia ya sesuai dengan pikiran dan usia mereka. Jadi bagus sebetulnya cerita-cerita itu. Nah saya beruntung karena orang tua saya suka membeli komik, membeli cerita ya. Itu yang kemudian dilahap. Kemudian di sekolah juga guru-guru itu juga sering bikin cerita.
Ya, dulu saya pikir ceritanya bener aja, ternyata sekarang baru tahu wah itu cerita bohong semua. Tapi imajinasi jadi berkembang gitu, Bu. Pengarang saat itu. Cuma saya nyeselnya kok aku nggak tulis gitu. Iya betul, sayang itu. Kalau nggak direkam, Bu. Iya. Direkam nanti ditulis. Oke, yang lain bagaimana? Nah, ini saya mohon masukan Bapak Ibu, ya, tolong menyempatkan diri membuat komentar pelatihan ini, ya, entah satu halaman atau 2 halaman, ya, karena ini masukan buat kami, ya, apakah yang kita lakukan ini sudah bagus, perlu perbaikan, dan saya kira masih harus perlu perbaikan. Kita jangan puas sampai di sini. Perlu perbaikan, kemudian apakah perlu ada kelanjutannya dan sebagainya. Nah, masukan itu buat saya sangat berharga, dan saya kan sudah terbiasa mendapat kritik, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mencaci maki perbuatan saya, tidak akan sakit hati saya, Bu. Udah terbiasa, udah imun. Begitu juga kalau Bapak Ibu muji saya setinggi langit, juga tidak akan lupa daratan. Betul, saya sudah imun. Iya Pak, benar. Ya. Saya itu Pak, baca tuh Pak di sosial media tentang Bapak. Ya. Lumayan juga ya Pak kritikannya tentang Bapak. Woi, keras sekali itu. Di media Kompas ya Pak ya? Ya betul, itu keras sekali itu. Bahkan ada bekas murid saya di situ, itu menghujat saya juga. Tapi kan yang dihujat itu kan tulisannya. Tulisannya ya sebenarnya. Ya nggak apa-apa. Ya, jadi udah terbiasa saya itu. Dipuji juga tidak membuat saya lupa daratan, ya. Dicaci maki juga tidak membuat saya putus asa atau merasa semuanya kiamat. Wajar aja, yang penting nulis aja. Positifnya aja ya Pak ya. Betul, yang penting nulis aja, toh nanti juga publik akan bisa menilai sendiri mana kritikan yang ngawur, mana kritikan yang konstruktif. Ya, Ibu kan bisa menilai juga. Hujatan-hujatan pada saya itu kan bisa nilai, oh ini orang gimana, ya enggak? Iya Pak. Iya. Betul Pak, ketika belum kenal sih saya nggak tahu seperti apa, tapi begitu ikut pelatihan ini saya jadi banyak mendapatkan sisi positifnya. Maaf ya, mungkin karena berhubung saya juga tadinya kan dulu kuliahnya sastra ya Pak ya, sebelum SD itu. Sastranya malah sastra yang ini Pak, saya dari IKI Bandung, sastra bahasa Perancis malah. Iya. Itu memang luar biasa Pak, sebagai penulis atau sastrawan itu harus siap segala-galanya gitu. Oh iya betul. Iya. Ya gitu aja. Tapi Terima setelah kasih, melihat hasil dari Bapak secara langsung, ternyata tidak seperti yang saya baca di sosial media gitu loh Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Itu aja ya Pak. Ya, pokoknya masukan itu penting, ya, supaya ada perbaikan. Ya, apa yang kita lakukan ini masih banyak masalah, ya, masih belum maksimal. Ya, soal waktu, soal pertemuan, soal macam-macam lah, ya, termasuk juga pekerjaan ini kan dilakukan di tengah Bapak Ibu amat sangat sibuk dengan pekerjaan yang lain. Nah, di tengah kesibukan itu masih juga harus membuat tugas. Harus ketemu setiap hari Minggu. Itu luar biasa. Ya, mungkin untuk lain waktu kita cari waktu yang pas, yang Bapak Ibu tidak banyak pekerjaan. Termasuk juga saya. Untuk bulan Oktober November itu pekerjaannya gila-gilaan. Tapi itu kan komitmen kita. Tetap harus menyisakan waktu. Ya.
Ya, ternyata yang tugas terakhir ini belum selesai saya baca semuanya. Saya udah nggak kuat, jam 3 malam nggak kuat, ya sudahlah. Saya harus tidur dulu. Nah, itu masalahnya. Ya. Oke, yang lain bagaimana? Terima kasih Bu Ois. Masukannya. Ya. Pak. Oke, Ibu Ari Wijayanti mana? Ibu Fitri nggak masuk ya? Masuk Pak, ada tadi keluar soalnya sinyalnya jadi keluar masuk. Ya, ya itu cerita tentang ninja tuh lumayan tuh. Alhamdulillah, iya Pak. Ibu Safa, dari mana? Ada pertanyaan, Ibu Dewi. Ya. Ibu Anita, ada komentar atau pertanyaan atau apa? Ibu. Tidak Pak, terima kasih sudah cukup. Ibu Ervina. Ibu Ervina. Ya Pak. Belum ada pertanyaan Pak, masih. Oke. Ya. Kalau acara puisi nanti saya undang Ibu untuk baca puisi ya. Siap Pak. Ya. Ibu Tantri. Oke, kalau begitu tugas terakhir Ibu itu adalah memperbaiki cerita rakyat. Ya, yang lain-lain kalau mau diperbaiki, ya tetap akan kita rapikan, akan kita buat semacam buku tapi dalam bentuk PDF. Jadi buku itu hanya bisa dibaca atau di-download lewat digital, dalam bentuk digital. Nah, yang akan kita terbitkan adalah cerita rakyat yang terakhir ini. Maka tolong Bapak Ibu rapikan lagi, ya, baik isi ceritanya maupun ejaannya, teknis penulisannya. Walaupun nanti tetap itu akan dikoreksi lagi. Ya. Nah, dari situ akan kita kumpulkan, kemudian dikoreksi Adel, nanti Adel akan kirim ke saya rapikan lagi, saya perhalus kalimat-kalimatnya, bahasanya dan seterusnya. Nah, setelah itu baru disetting. Nah, paling tidak akhir November lah, akhir November itu sudah bisa kita baca bentuk PDF-nya. Nah, itu kita ajukan ke penerbit, ke Perpustakaan Nasional supaya kita dapat nomor ISBN, dan Januari atau Februari baru kita terbitkan dalam jumlah terbatas. Nah, nanti Bapak Ibu paling tidak dapat 1 eksemplar, masing-masing dapat 1 eksemplar. Ya. Atau nanti kita bicarakan lah bagaimana caranya supaya Bapak Ibu dapat lebih dari 1 eksemplar. Paling enggak 2 eksemplar, 1 untuk Ibu, 1 untuk sekolah. Nah, ini yang sedang dirancang. Kira-kira itu, Bu. Nah, untuk masukan saya, mohon Bapak Ibu kirim komentar keseluruhan dari pelatihan ini. Nah, itu nanti akan kami jadikan bahan masukan dan akan kami laporkan ini hasil pelatihan dengan guru-guru SD di Bojonggede. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa bertemu lagi dalam pelatihan yang lain. Begitu, Bu. Ibu Ois. Iya, Pak. Ya, Ibu Aini.
Bapak mau tanya, Ya, untuk penulisan cerita rakyat, apakah ada pembatasan jumlah halaman ya Pak? enggak Bu, Nggak ada. bebas saja. Bebas saja. Ya, tapi jangan terlalu singkat. Oh, ya. Ya, idealnya itu di atas 4 halaman kuarto, 4 halaman, jadi sekitar 1000 lebih ya, 1000 kata lebih. 1000 kata. Supaya tidak tipis Bu. Kalau terlalu pendek, baru cerita pendahuluan sudah tiba-tiba udah kesimpulan itu. Biasanya nggak dapat apa-apa pembaca itu kalau terlalu pendek. Ya. Nah, idealnya ya di atas 1000 kata, di atas 1000 kata. Nah, jumlah terbanyaknya ya terserah. Bapak untuk pertemuan terakhir berarti hari minggu ini atau masih ada pertemuan selanjutnya di Zoom, Pak? Arif mana Arif? Atau Adela, ini pertemuan terakhir apa pertemuan? Di jadwal tak ya, Pak? Terakhir ya? Iya. Ya betul Bu, ini pertemuan terakhir. Oh, pertemuan terakhir. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau merasa perlu untuk ketemu lagi satu kali, nanti saya minta Arif untuk bikin jadwal lagi. Sepertinya masih kurang nih Pak. Ya memang. Jadi memang. Dari yang pertemuan pertama sampai yang sekarang ini, mungkin karena ini pelatihan pertama yang saya ikutin ya Pak ya secara online untuk dari sisi penulisan, sedikit banyak membantu saya. Bukan sedikit sih, banyak ya mungkin yang dibilang tadi Mbak Adela. Tugas yang terakhir ini adalah menurut saya yang paling sulit karena saya terbentur dengan fakta, kenyataan di lapangan, sejarah, kemudian harus meramu dalam cerita rakyat yang bisa diyakini oleh orang, walaupun mungkin ceritanya maaf saja mungkin mengada-ngada seperti itu. Dan ada sedikit ketakutan di situ seandainya ada orang yang lebih tahu tentang sejarah suatu tempat itu, akhirnya jadi terpasung gitu ya Pak ya. Kita menulisnya jadi terbentur terus ke tembok gitu. Aduh, ini gimana lanjutannya gitu ya. Iya betul. Sampai akhirnya saya WA Mbak Dela malam-malam, saya benar-benar hari Selasa atau hari Rabu itu saya belum dapatkan gambaran secara jelas, masih ngacak gitu ya, masih brainstorming gitu. Dan jalan yang saya lakukan adalah dengan merekam. Jadi statement saya rekam aja ceritanya entah amburadul seperti apa. Akhirnya coba saya dengarkan lagi, akhirnya ya udah deh ini aja gitu. Cuman ya itu tadi bilang. Ya, memang Bu, kalau nanti ada orang yang lebih tahu tentang cerita itu, ya, oh kok ceritanya begini, ini salah nih. Nah, ini masalahnya saya mengambil cerita dari perspektif yang lain, dan itu boleh Bu. Boleh ya Pak ya. Itu boleh, ya. Tidak ada kebenaran yang mutlak di situ. Dan itu hasil tafsir dari perspektif yang berbeda dari yang sebenarnya. Nah, apa yang dianggap sebagai kebenaran itu juga belum tentu benar. Ya. Jadi bebas ya Pak ya? Bebas. Bebas. Jadi nggak usah khawatir Bu. Nggak usah khawatir. Kebetulan tempat yang saya tulis ini ada di dekat tempat tinggal saya, rumah saya. Dan kebetulan juga saya sempat sama Bu Vina belusukan ke tempat-tempat yang kebetulan ada di Bojong yang ada mitos-mitosnya. Jadi sampai kita berpetualang berdua. Wah, hebat itu. Ya, dan akhirnya ya kita putuskan ya saya pilih cerita ini, kemudian mungkin Bu Vina mengambil cerita yang lain. Dan kebetulan saya bertemu juga dengan juru kunci yang penjaga dari Kalibrado ini, Pak. Jadi kita ngobrol banyak, ya akhirnya seperti itu. Cuman akhirnya jadi bingung, ini mau mulai dari mana. Karena Kalibrado udah bagus itu, Bu. Ya, Pak. Tinggal ditambahkan gembok cinta nanti. Iya. Kita mau ganti, Pak, pakai rantai aja, Pak. Iya, iya. Enggak, Pak, udah bagus itu, Bu. Ya. Terima kasih, Bapak. Oke, ya. Mbak Adela, terima kasih motivasinya. Iya, Ibu. Ibu Husnul, gimana?
Ada komentar? Baik, adalah kalau tidak ada komentar, sekali lagi saya mohon kesediaan Bapak Ibu ya, untuk memberi masukan atas program ini. Dan bebas. Ya, nggak usah cemas kalau nanti Ibu atau Bapak kritik saya lalu saya marah-marah, nggak bakalan itu. Saya sudah imun. Ya, dipuji atau dikritik sudah imun. Ya, yang penting dari masukan itu adalah kejujuran. Jadi saya mohon kejujuran Bapak Ibu bagaimana tanggapannya atas program ini. Ya, dengan begitu, kalau kita melakukan pelatihan ini lagi, saya punya bahan untuk memperbaiki diri. Itu, saya kira itu ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu. Rumah saya terbuka, ya, email saya terbuka, nomor HP, nomor WhatsApp dan sebagainya silakan. Kalau misalnya Bapak Ibu punya tulisan untuk dikomentari dan sebagainya. Termasuk juga Mbak Adela itu juga terbuka. Nah, sekarang ini banyak sekali lomba-lomba yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, salah satu di antaranya yang sudah diperbaiki, boleh Bapak Ibu kirim. Ya, ada banyak tuh cerita, ada cerita rakyat, ada segala macam itu. Ya, nah Pak Tanwir pesan dia tidak bisa datang, tetapi dia membuka diri kalau misalnya Bapak Ibu mau pelatihan, tempatnya bisa digunakan untuk pelatihan. Itu. Saya kira itu adalah. Iya Pak. Arif, gimana Arif? Ada Arif nggak? Arif? Karena kita harus menyiapkan itu sertifikat. Mas Arifnya ada di sini tapi nggak itu Pak. Mungkin keluar kali. Ada di sini. Nah, saya nggak ngerti juga. Oke, kalau gitu, nah, insya Allah setelah ini kami akan siapkan sertifikat. Mohon nama Bapak Ibu kirim ke Adela ya, sesuai dengan apa yang tercantum di profesi Ibu sebagai guru. Ya, termasuk gelarnya segala macam. Ya, supaya tidak salah lah. Nanti Arif akan membuat model sertifikatnya dengan, kan ini pelatihan ada berapa jamnya dan sebagainya itu. Nah, kalau boleh saya tahu, ada nggak Bapak Ibu yang pernah ikut pelatihan seperti ini? Ada Pak, tapi temanya bukan tentang menulis. Nah, jadi macam ini apa namanya, komik. Saya pernah ikut jurnalistik sama komik Pak. Oke, itu berapa hari Bu? 3 hari. Nah kalau gitu kan di belakangnya ada materinya Bu ya? Ya. Nah materi jumlah jam dan sebagainya. Iya Pak. Ya kan? Ya. Nah jadi tolong bagian itu kirim ke saya atau ke Adela. Saya untuk membuat sertifikat itu karena kita kan 5 kali pertemuan ini. Oh iya Pak. 1 kali pertemuan itu berapa jam dan kemudian kerja mandiri berapa jam. Oh iya. Itu maksudnya. Kalau di situ cuma tercantumnya 3 hari itu, jadi jumlahnya 100 jam ya. Gitu. Jadi jam. sehari full. Kalau kita karena tatap muka langsung, maksudnya bukan. Ya, betul. Kalau kita kan pertemuan dari jam 9.30 sampai jam 12. Nah. Itu 2 jam lah pertemuan tatap muka, itu 2 jam. Kemudian kerja mandiri itu 4 jam. Iya. Kali 5, 30, 20.
20 kali 5, 10. Jadi 30 jam seluruhnya, Bu. Ya. 30 jam. Betul ya? Ya, betul, Pak. Nah, kalau 30 jam itu beban kumnya itu berapa itu? Berapa ya? 4. 2 atau 4? 4 ya, Pak? Ya, mungkin 4 ya. 4, Pak. Betul. Ya, begitu aja, Bu, dipoto aja itunya, modelnya. Ya. Oke. Adela, Arif. Iya, Pak. Ya. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan yang terakhir. Kita masih bisa bertemu lagi dalam acara yang lain. Ya. Dan kami selalu terbuka untuk urusan tulis-menulis. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Ya, begitu juga ke Adela dan Arif. Saya kira saya harus mengundurkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Maman. Pak Maman. Terima kasih Pak Maman, Mbak Adela, Pak Arif. Bapak Ibu sebelum berpisah kita foto-foto dulu yuk. Ya. Di kameranya dihidupkan. Ya. Ini momen terakhir yang ditunggu. Iya. Benar. Udah, Mbak? Bentar, Ibu. Udah. Saya screenshot. Ya udah. Terima kasih Mbak Adela. Pak Maman, Terima kasih Pak Maman, Mbak Adel, Bapak Ibu semuanya. Nanti dicek ya Ibu. Bentar lagi saya kirim hasil koreksi, nanti dicek aja di email masing-masing. Iya Mbak. Siap Mbak. Ya, makasih Mbak. Makasih ya. Makasih Bapak Ibu atas waktunya. Sama-sama Mbak Adel. Nah, buat teman-teman semuanya. Mohon pamit ya. Iya. Pelatihan berikutnya. Ya. Kita bertemu lagi. Terima kasih Mbak Fitri yang jadi ketua kelas nih. Ya, Mbak. Ya. Oh iya, Fitri makasih. Terima kasih, nanti sore jadi gimana? Oh, nanti ya Bu ya, kita diskusi di grup. Ada apa ya? Masih ada Mbak Adel. Oke. Terima kasih. Pamit